Oke, luar biasa ya. Kita langsung membaca doa firman Tuhan dan baca firman Tuhan ya. Silakan Bu Ros. Iya, Pak Yuwono silakan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti yang membaca Alkitab Ibu Sarma, Bu Nerliana, dan Bu Ayu Anggreni. Silakan, Dr. Yuwono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah sumber segala hikmat. Kami saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah selubung hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dimulai Ibu Sarma. Baik, Shalom Bapak Ibu semua. Saya akan membacakan kitab Zakaria 8. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar, seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima,
dalam bulan yang ke-7 dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Zakaria 9, ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram, serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya. Pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut. Juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya. Sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku
Melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata, mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian. Wahyu pasalnya yang ke-6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi,
hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka matra yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikian. Terima kasih para lektor. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ya, saudara ya. Kita masuk dipeliti satu-satu ya tentang akhir zaman dan tentang bagaimana kita bisa hidup sampai masuk ke tanah perjanjian ya, dan kemudian di tanah perjanjian itu kita bisa berkarya ya bagi Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya. Saudara, ketika kita baca tadi Wahyu 6 ya, ini kita sudah bahas tadi, sudah saya kasih sedikit ya. Wahyu 6 itu kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning ya. Dan kita melihat ya bagaimana saya tarik itu ke era sekarang. Dan inilah waktunya ya, kuda putih. Nah, masalahnya kuda putih ini nggak akan lama. Karena ini adalah api dalam sekam. Ya, kemenangan Israel ini, damai yang dia lakukan adalah damai karena perang. Ya, para belum itu ya. Ya, damai yang disebabkan karena perang. Harusnya perdamaian itu bukan disebabkan karena perang. Sama seperti tadi yang di Zakaria. Ya, itu kan nubuatnya dicampur kan. Nah, Anda harus ambil beberapa. Ya, coba saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan supaya Anda nggak bingung. Contoh ya, saudara, ketika Yesaya bernubuat, sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak yang dinamai Immanuel. Itu Yesaya lagi ngomong sama Ahaz, saudara ya, sama Raja Ahaz. Ya, Ahaz bilang, Nabi, berikan tanda, mau dari Hades, mau dari dunia hidup, mau dari langit, mau kasih tanda. Ya, lalu ya, mintalah pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah suatu dunia dari orang mati paling bawah atau yang dari tempat paling tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, ini kan Yesaya kan ngomong sama Ahaz, coba kamu minta tanda. Lalu Ahaz bilang, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu perkataan Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu. Apakah betul Yesus itu hanya makan dadih dan madu saja? Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini kan artinya zaman itu, zamannya Ahaz. Ya kan? Tetapi ini, ayat ini, Yesaya 7:14 ini dipakai ya di dalam perjanjian baru. Ya, di dalam Matius 1 ayat 23. Coba kita buka ya. Ingat ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Loh, nggak nyambung kan? Seakan-akan tidak nyambung, karena itulah ya bagaimana nubuatan itu bekerja. Nubuatan itu bekerja untuk hari saat Nabi itu berkata, untuk zaman itu, dan untuk masa depan. Sebagai janji mesianik. Itulah nubuatan di Alkitab itu seperti itu. Ya. Jadi ketika Alkitab berkata kepada Adam dan Hawa, ya, itu juga lagi cerita tentang mesianik, saudara ya. Ketika Adam dan Hawa berkata, engkau akan mati. Itu bukan cerita hari itu, tapi juga cerita nanti. Alkitab itu selalu cerita nubuatan itu hari itu dan nanti. Itu di kelas profetik saya ajarkan ya, nubuatan dalam Alkitab. Cerita hari itu dan cerita nanti. Nah sama saudara ya, semua perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Itu terjadi di masa itu ya, dan juga nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah ada beberapa nubuat yang kemudian diulang lagi oleh para rasul, yaitu para murid Yesus. Bagi orang Yahudi, nubuatan ini kan belum ditutup, nubuatan perjanjian lama belum ditutup karena Mesiasnya mereka belum datang. Tapi bagi orang Kristen, nubuatan perjanjian lama sudah ditutup karena Mesias sudah datang. Tetapi beberapa nubuatan dibuka lagi di akhir zaman bahwa itu nanti untuk nanti ketika Mesias datang yang kedua kali, dan bagi orang Yahudi adalah Mesias datang pertama kali. Jadi nubuatan perjanjian lama itu sama orang Yahudi belum ditutup, karena itu adalah untuk kedatangan Mesias yang pertama kali bagi mereka, menyelamatkan orang Yahudi. Sementara bagi orang Kristen, nubuatan perjanjian lama ini sudah ditutup. Tapi ada beberapa nubuatan yang diulang kembali, yang ditulis di dalam perjanjian baru sebagai pertanda Mesias akan datang yang kedua kali. Ya, makanya ditulis lagi dalam perjanjian baru nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Ya, coba kita buka tadi di dalam Zakaria ya. Mana lewatnya? Mana tadi malah lewatnya? Zakaria tadi kita mulai dari 8 ya. Keselamatan bagi Israel. Ini keselamatan yang kapan? Ya, keselamatan kapan? Sebetulnya keselamatan ini adalah sebuah nubuatan mesianik, Yesus akan datang, saudara. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Lihat ya. Aku akan menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai ke tempat terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara, ini Zakaria 8 ayat 8 ini diulang oleh Wahyu, saudara ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Nah, kita buka ya. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, mana nih? Dan kita balik lagi, ternyata ini
ada di Zakaria 8. Aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Dalam kesediaan kebenaran itu ya. Jadi nubuatan ini sebentar. Kita langsung lompat ya, coba lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Yehova semesta alam, Yehova Sebaot. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat, ya, bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Yehova, ya, di Yerusalem, melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bahwa kata bahwa Allah menyertai kamu ini, saudara, ya, kalau Allah, ya, saudara, maka artinya Allah ada bersama dengan orang Israel. Ini terjadinya kapan, saudara? Allah berdiam di tengah-tengah orang Yahudi ini. Pada waktu Yesus datang. Ya. Pada waktu Yesus datang itulah, ya, ajaib ya. Satu orang Yahudi, punca jubahnya itu dipegang sama 10 orang dari berbagai bangsa. Itulah ketika Yesus datang dan para rasul ini menyebarkan Injil kepada seluruh orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi ini pergi, dan akhirnya siapa yang menjadi orang Kristen? Segala bangsa menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen gara-gara orang Yahudi ini. Ya. Dan mereka ke Yerusalem, benar-benar ke Yerusalem. Itu di zaman Yesus. Tetapi nubuatan ini akan diulang lagi nanti di akhir zaman. Ya. Nubuatan ini akan diulang lagi di akhir zaman. Kenapa? Karena ada pemulihan bagi Israel. Ya. Coba. Ya, dia nubuat kedatangan Mesias. Ya. Ini cerita tentang bagaimana, ya, firman Tuhan datang, ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Ya, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram dan segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas padanya, Tirus, Sidon. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya, menimbun perak seperti debu dan emas, seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut juga. Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun, ya, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, Askelon tidak akan diam lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kelenyapan. Ini sudah terjadi, saudara. Ini sudah terjadi di zaman raja-raja, di zaman raja-raja, perang raja-raja ini, saudara. Ini nubuatan Zakaria, ya. Ini nubuatan Zakaria, ya, ketika dia bernubuat, ya, si Zakaria ini, ya. Maka yang terjadi adalah benar-benar orang-orang Palestina, orang Filistin itu bukan Palestina yang sekarang, itu sudah nggak ada, sudah dihapus, ya. Ya. Itu sudah, ya, itu di zamannya
raja-raja Persia, saudara. Ini Zakaria ini kan zamannya kurang lebih zaman Maleaki, zamannya ini ya, zamannya Nehemia, Ezra, ya, zamannya raja-raja Persia. Dan benar-benar itu Filistin itu diratain semua ya, hilang. Zaman itu Anda setelah ini Anda tidak akan lagi dengan kata Palestina. Baru ya 800 tahun kemudian 600 tahun kemudian, yaitu zamannya Hadrianus. Baru keluar tuh. Ya, kata Palestina itu. Padahal Palestina itu sudah disingkirkan, jadi Palestina itu dihidupkan lagi. Ini ya, saudara ya. Kenapa Palestina itu dihidupkan lagi tiba-tiba? Supaya nubuatan ini terjadi lagi nanti di akhir zaman. Buat pertanda Mesias akan datang. Ya, buat pertanda. Saya ulangi ya, saudara ya. Filistin ini, ya, Filistin ini sudah habis di zamannya Media Persia, zamannya Darius, diratain tanah semua, genosida, saudara ya. Kemudian 600 tahun kemudian ada yang namanya Kaisar Hadrianus memberi nama wilayah itu Palestina, wilayah Israel, dihidupkan lagi, saudara. Gazanya dihidupkan lagi, Palestinanya dihidupkan lagi, padahal orangnya udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada ya. Nah, ini saya tunjukkan. Di dalam nubuatannya Yesus orang Nazaret ya. Saya tunjukkan lagi ya. Masih di Matius yang ke-2 ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disamakan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Loh, kota Nazaret itu baru ada kurang lebih 100 tahun sebelum Yesus, saudara. Ternyata nabi siapa yang menubuatkan ini? Nabi Yesaya. Yesaya 11 ayat 1. Ya. Yesaya 11 ayat 1. Saya tunjukkan ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Ya. Ternyata ini adalah Notsri. Hanotsri atau sama dengan Nazaret. Jadi tiba-tiba muncul sebuah kota bernama Nazaret supaya Yesus disebut dengan Hanotsri dari Isai. Ya, tunas tunggul, taruknya Isai. Itulah Hanotsri. Ya, Yesus anak Daud. Nah, inilah Hanotsri. Yesus orang Nazaret. Nah, itu seperti itu ya, Hanotsri. Dan memang benar-benar ya, supaya itu menjadi firm, maka di situ dibangunlah sebuah kota bernama Nazaret. Sama seperti tadi, ya. Tiba-tiba ketika Filistin itu lenyap, ya, Kaisar Hadrianus 100 tahun kemudian, ya tahun 135-an itu, memberi nama setelah pemberontakan orang Yahudi terakhir gagal, maka seluruh wilayah itu dikasih nama. Dan hari ini orang Yahudi ributnya sama Palestina. Dan Gaza itu memang harus dikosongkan. Gaza itu harus dikosongkan. Ternyata, saudara, saya baru ngeh. Iya betul, raja-raja Palestina. Dan Palestina itu akan benar-benar dimusnahkan. Jadi apakah nanti akan ada Palestina? Udah nggak ada lagi, saudara. Ke depan itu nanti benar-benar tidak ada nama negara Palestina. Dan nggak boleh ada. Ya, Gaza itu benar-benar akan dihilangkan. Ya. Jadi Filistin di zaman Yesus sudah nggak ada. Kamu tidak akan pernah ketemu kata Filistin di dalam perjanjian baru, saudara. Tiba-tiba tahun 135
diganti tuh kotanya jadi Palestina. Sama tadi Nazaret. Tiba-tiba sama si Herodes yang pertama dibangunlah kota Nazaret supaya Yesus tinggal di situ, sehingga Yesus disebut sebagai Hanotsri. Itulah cara nubuatan itu bekerja tuh. Ya. Nah, sekarang sama kita kembali ya. Jadi kita sekarang tahu cerita yang di Zakaria 8 dan 9 tadi. Nah, sekarang ayat 9 ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan Yesus ya di dalam Matius 21 ayat 5, Yohanes 12 ayat 15, benar-benar masuk ke Yerusalem itu dengan nunggangin keledai beban yang muda. Secara letterlek, saudara. Sengaja digenapi secara letterlek. Sama seperti di dalam Mazmur 23, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus benar-benar ketika Yesus mau mati, dia benar-benar teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, itulah cara nubuatan itu bekerja. Nah, makanya nubuatan ini akan diulangi lagi di akhir zaman. Ya, karena bagi orang Yahudi ini belum digenapi. Makanya nanti kedatangan Yesus yang kedua akan menggenapi ini. Karena bagi orang Yahudi ini harus digenapi. Bagi orang Kristen ini sudah terjadi. Makanya nanti akan terjadi lagi. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur, nggak ada kata perangnya ya, busur akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai, ya damai kepada bangsa-bangsa. Nah, inilah damai yang sejati. Bukan damai kuda putih hari ini, saudara. Itu ketika Yesus datang benar-benar kedua kalinya. Lihat ya, ini ada yang penting nih. Dari laut sampai ke laut, dari sungai sampai ke ujung bumi. Dari laut sampai ke laut. From the river to the sea. Jahit ya, saudara ya. Tapi apa, saudara? Ketika orang-orang jahat ini, from the river to the sea, ya Palestina must be free. Benar-benar Palestina itu yang disingkirkan, saudara. Orang-orang Palestinanya disingkirkan. Palestina must be free. Maksudnya free Palestina itu benar-benar ya sama dengan Anda bilang orang Palestina udah nggak ada. Aduh, ini ngeri sekali ya, saudara ya. Kalau bilang from the river to the sea, ya Palestina must be free, benar-benar sudah nggak ada orang Palestinanya lagi. Ternyata berbalik ke mereka. Nubuatan chanting ya, mereka beryel-yel, mereka bermantra-mantra, chanting, kan chanting kan, diulang berkali-kali, free Palestine, from the river to the sea, Palestine must be free. Ternyata itu digenapi semua loh, saudara. Ya, from the river to the sea. Ya, lihat, balik lagi ke atas tadi. Ya, Askelon melihatnya lalu takut, Gaza gemetar, Ekron, ya, Ekron, harapannya kandas, Gaza, raja, ya, dari Gaza raja akan binasa, Askelon tidak didiami lagi, sepi, saudara. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Zaman Yesus sudah terjadi, udah nggak ada orang Filistin. Udah nggak ada, mereka harus berasimilasi. Mereka nggak survive. Nggak ada bahasa Filistin sekarang, hari ini nggak ada bahasa Filistin. Adanya bahasa Arab. Tapi tiba-tiba Kaisar Hadrianus menamakan daerah orang Yahudi itu Palestina. Kenapa Palestina itu kudu muncul lagi? Supaya nanti buat di akhir zaman ini akan digenapi. Jadi si Israel ini hari ini menghancurkan Gaza itu adalah sebuah nubuatan. Bukan dia mau menggenapi, enggak. Tapi tanpa sengaja mereka menggenapi ini. Ya, mereka benar-benar harus sapu bersih itu Gaza. Kalau nggak akan menjadi masalah. Karena kejam sekali ini si Hamas ini. Ya. Nah, itulah kuda putih tadi. Itulah kuda putih yang membawa kedamaian yang palsu. Ya, karena dengan perang, para pacem, para belum, ya, menciptakan perdamaian dengan perang.
Nah, kalau kita baca tadi, ya, tadi lihat ya, dia akan melenyapkan kereta dari Efraim, kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Damai kepada bangsa-bangsa. Lihat mengenai engkau. Padahal ini lagi cerita apa, saudara? Zakaria lagi ngomong. Ya, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan. Padahal ini juga engkau memberitakan aku, memberi 2 kali lipat. Tapi lihat, karena darah perjanjianku dengan engkau. Inilah perjanjian darah Yesus yang mati di salib. Ya. Ya, saya rangkaikan dulu ya, nanti baru saya cerita semua. Saya rangkai satu-satu. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim. Ada Yehuda, ada Efraim, ada Yusuf, ada Daud. Ada Yehuda atau Yahudi, ada Efraim. Di dalam Wahyu, ya di dalam Wahyu 7, Efraim ini sama dengan Yusuf ya. Terus ada Daud. Yesus anak Daud, Yesus anak Yusuf. Itulah maksudnya, saudara ya. Dan dia adalah orang Yahudi. Nah, ini digenapi di zaman hari ini, di zaman Yesus, dan nanti akan di zaman Yesus datang kedua kali. Dan dia akan memberitakan damai. Makanya, kalau tadi cerita Zakaria lagi, Zakaria itu yang menubuatkan 2 saksi Allah, saudara ya. Zakaria 4, kita buka ya. Zakaria 4, lihat. Apa yang kau lihat, jawabku? Aku melihat tampak sebuah kandil emas seluruhnya. Tempat minyaknya di bagian kandil itu 7 pelitanya, 7 corot masing-masing pelita. Ya, yang di bagian atasnya. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 sebelah kiri. Ya, maka bisa daripadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Hari ini Israel memberikan perdamaian dengan kekuasaan dan keperkasaan dan kekuatan. Tetapi ketika Yesus nanti datang, ia akan membawa damai dengan roh, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan kedikjayaan, tapi dengan kelemah lembutan dan dengan berita Injil. Ketika dunia itu kacau balau, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning hijau, maka Yesus akan datang dengan firman, dengan pedang, ya, dengan pedang. Pedang itu adalah pedang roh dan pedang rema, pedang logos dan pedang rema. Ya, ketika Yesus datang itu. Jadi, ketika Yesus datang itu tidak akan terjadi perang. Yesus itu tidak akan memimpin perang, saudara. Orang Israel memimpin perang. Hari ini ya, Benyamin Netanyahu itu yang memimpin perang, melakukan perang habis-habisan. Meriah, saudara ya. Perang habis-habisan. Nah, lalu bicara aku, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan kiri? Ya, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Ya, siapakah pohon zaitun? Kita kembali ya ke Roma 11. Ya. Sebab jika kamu dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, kamu, orang Roma, orang-orang Kristen, dan bertentangan dengan keadaanmu, kamu dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka adalah dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Siapa pohon zaitun ini, saudara? Ya. Lihat. Apabila beberapa cabang dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun yang penuh getah. Siapa ini, saudara? Ternyata ini cerita tentang Israel dan orang Kristen.
kamu orang Kristen, dan kamu adalah pohon zaitun liar. Orang Yahudi adalah pohon zaitun yang punya mereka sendiri, pohon zaitun sejati, yang dicangkokkan kepada Yesus. Ya, ini kan temanya lagi tentang Israel. Ya, nah kemudian kita masuk ke Wahyu 11. Ternyata ada dua saksi Allah. Ya, siapakah dua saksi Allah? Ya kan, siapakah dua saksi Allah ini? Aku memberi tugas pada dua saksiku. Mereka bernubuat berkabung 1.200. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Orang Israel, orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, nah sekarang itu sudah amat sangat tepat. Nubuatan tentang pohon zaitun, dua pohon zaitun, dua saksi Allah, yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Nubuatan bagaimana Tuhan akan membuat damai di seluruh dunia. Bukan dengan perang seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, saudara. Saat inilah dua saksi Allah ini sedang melakukan tugasnya. Hari ini, saudara, dua saksi Allah Yahudi, ya, dia melakukan tugasnya, dan kita orang Kristen sedang melakukan tugasnya. Ketika sekarang ini orang Yahudi memberi kesempatan buat saya dan Anda untuk menjadi saksi. Lalu apa yang harus Anda lakukan di era damai ini? Ya, Anda bisa melakukan apa saja di era damai ini. Apa yang mau kamu lakukan di era damai ini, saudara? Ketika dua saksi ini Allah ini datang, Anda adalah dua saksi Allah itu. Benar ya? Ini perang ya. Wah, ini sebentar lagi selesai, saudara ya. Ini perangnya. Ya, kalau Anda lihat. Ya, dulu kita tunjukkan ini ya. Dulu kita bahas sedikit kembali. Inilah dua saksi Allah. Ya. Dalam Zakaria 4 ayat 12-14 dan Roma 4. Inilah dua saksi Allah. Nah, kita ada di kuda putih sekarang. Kuda putih yang diciptakan oleh Israel. Ada LGBT di sana, ada pelangi di sana. Ya, dia punya mahkota kemenangan. Di sebuah mahkota, lalu yang maju sebagai pemenang merebut kemenangan. Hari ini Israel menang perang, tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Dan tadi katakan ya, bahwa Netanyahu pernah ngomong ya. Nah, mana? Ya, Netanyahu pernah Anda bisa cek sendiri ya. Netanyahu itu, ya, Netanyahu about Christian. Bahwa Israel itu sama dengan Kristen ya. Netanyahu. Mana potongannya ya. Jadi waktu dia cipta ya. Yang kemarin ya 3 hari yang lalu ya. Purpose and live a life of faith. Recently, she was appointed as senior advisor to President Trump for the White House Faith Office. And of course, she possesses a deep love for commitment was evident in 2017 when she played an instrumental role in recognizing Jerusalem as the capital of Israel and helping move the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Her work on behalf of Israel continues today. Pastor Paula is a humanitarian force, philanthropist, tirelessly advocating for the one and addressing critical issues such as poverty. The Judeo-Christian tradition that promoted the belief in monotheism, a single God, that developed the idea of the sanctity of life, the sanctity of individual life, the idea of freedom. In an ancient world that was swamped with massive slavery, to build these ancient empires, the Jewish people came out with the idea that slavery
should be limited and ultimately removed. This was revolutionary. The beginning of the idea of freedom began in this land. And that idea spread throughout the centuries, and especially in modern times, and changed the world. It gives hope to the world. It gives meaning to our lives. It gives a bond between the world's greatest democracy, the United States of America, and the world's vibrant democracy here in Israel. And that's a partnership that is bonded in faith, in history, in tradition. I had the great privilege, pain of lies. Israel is now portrayed as the enemy of Christians. And the enemies of Christians are portrayed as the friends of the United States. Iran, a friend of the United States, an innocent victim. The Muslim Brotherhood, who chant death to America alongside Iran, friends of America. Hamas, these monsters who burned babies, raped our women, beheaded our men, and chant death to America, friends of America. Israel has a thriving Christian community, the only thriving Christian community in the broad radius of the Middle East, where Christians are not tolerated, they're cherished. You can light Christmas trees in Nazareth. But in Bethlehem, the birthplace of Jesus, when Israel authority came in, the under 20%, because there was no more Israel to protect them. We cherish our Christian friends. We protect the Christian holy sites, not only the Church of the Holy Sepulchre, but in the Galilee, not only in Nazareth, but in the Galilee, in Capernaum, where Jesus preached for 3 years. We uphold and cherish those sites. So Israel, the guardian of Christianity in the Middle East, is presented on American television by purchased influencers. It's presented as the enemy of Christianity. What folly, what lies, what a travesty of truth. Ya, So jadi orang-orang Yahudi diadu domba oleh orang Islam, bahwa kita ini musuhan. Sampai hari ini sebagian orang Kristen berpikir orang Yahudi ini kurang ajar, orang Israel. Ya, contohnya Muri Wali CS itu ya, Gereja Reform CS. PGI termasuk itu, orang kurang ajar itu PGI itu. Tapi kalau kamu lihat, ya, katakan ya, nih. Paula and our many Christian friends who must We fight must for our common fight values, who must for stand our up for the common truth. By values. standing up for the truth, you stand up with Israel and you stand with the Jewish people against this abomination of falsehoods. We can win. Oke, kita harus berjuang bersama melawan abomination of falsehood. Ya, This war exactly as we win the Seven Front War. And I thank you for your support. gila I ya, want to address menang also the 7 ambassadors perang who ya, are dia here. menang. Your countries have strong Christian communities and a strong bond with this too. And I want to thank you for your support and the many millions around the world who voiced support for Israel during our. Jadi itulah 2 saksi Allah. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, Israel melakukan para pacem, para belum. Makanya damainya itu damai semu, saudara. Tetapi kita orang Kristen bukan para pacem, para belum. Kita para pacem, para pacem. Hari ini ya ada di Indonesia orang-orang Dayak bangkit, orang Manguni, orang Papua ya menolak masjid. Orang Batak paling puyeng, saudara. Orang Batak diem. Saya bikin status begini, ada satu orang Batak kejang-kejang, ya saudara ya. Bukannya dia tergugah, kejang-kejang. Ini kan adalah seorang satu Batak yang mau pamer mobil sport. Katanya mau nyatronin saya di Hagios, saudara ya. Gara-gara saya bikin status. Perlawanan terhadap arogansi Islam dilakukan oleh Dayak, Papua, Manguni. Batak sepi-sepi saja sibuk cari rente. Lalu ada satu orang Batak namanya Ros. Siapa itu namanya? Ros Becker Tambunan, saudara ya. Kejang-kejang pelojotan, kejar-kejar, saudara ya. Tantrum dia. Epilepsi. Ya. Ngamuk-ngamuk, mensumpah serapa ke saya. Tak panasin terus, saudara ya. Sementara orang-orang Batak ya belain saya di sini. Mereka tahu, kita ini komunitas Batak, kita banyak sekali. Mungkin separuh komunitas kita Batak semua. Dan mereka lagi tunggu momentum. Karena orang Batak sana diem.
Ya kan? Selalu diam kan? 600.000 orang Batak dibunuh diam. Ya, hari ini orang semua bergerak. Tetapi masalahnya banyak yang bergerak ke arah yang salah. Mereka bergerak kekerasan, para pecom, para belum. Padahal seharusnya Anda tidak perlu melakukan tindakan kekerasan apapun. Harusnya kalau semua orang Batak bersatu ngumpulin duitnya, jangan sampai ada orang Batak miskin. Jangan sampai, sama ya, orang Yahudi. Jangan sampai ada orang Yahudi miskin di seluruh dunia. Nggak ada orang Yahudi miskin. Kamu tidak akan ketemu orang Yahudi melarat di seluruh dunia. Seharusnya orang Batak berkata, jangan ada orang Batak Kristen miskin di seluruh dunia. Kan gampang kan? Kan goblok ini orang-orang Batak ini kan, kayak si Hot, siapa sih yang suka pamer-pamer begini-begini itu ya. Kan goblok ini orang ya. Bukannya dia pusat, malah buat pamer-pamer begini-begini. Aneh kan ini Batak-Batak gila ini kan, Batak sialan ini kan. Malah sama Islam takut jilat-jilat tuh si Hotman itu kan. Malah jilat-jilat pantatnya Islam. Orang-orang Batak ini malah sibuk ngerente buat saudaranya sendiri sesama Batak. Orang Yahudi nggak boleh saudara ngerente sesamanya sendiri. Jangan menarik bunga pada sesamamu. Nggak boleh loh saudara. Orang Batak ini mah gila. Kalau perlu uang gereja, uang kolektor sama bendaranya dirente. Buat jemaatnya sendiri. Kalau perlu kan. Kan goblok ini Batak-Batak ini sialan kan. Seharusnya uang jemaatnya itu yang begitu banyak. Jangan sampai ada orang yang miskin di tengah kita. Sebenarnya perlawanannya seperti itu, saudara. Di Haifa tempat saya sekolah, ya, di semua tembok di kelas ditulisin, there is no poor among us. Saudara, itulah perlawanan yang harus dilakukan oleh gereja. Bukan cuma Batak yang saya serukan. Dan kalau orang Dayak kan agamanya macam-macam. Tapi harusnya kayak orang Manguni lah, orang Papua. Harusnya orang Papua bilang jangan sampai ada orang miskin di tengah kita. Kamu akan kuat. Masalahnya kamu sekarang bergeraknya ke salah. Malah kekerasan. Kamu sama orang Islam takut. Ya kan? Tapi sesama gereja kamu saling makan. Ini saya tulis lagi nih status saya ya. Gereja di Indonesia mengeluh dianiaya Islam. Tapi takut melawan. Orang Batak apalagi paling takut saudara sama Islam itu. Ya kan? Mana ada orang Batak bergerak hari ini coba melawan Islam? Tidak ada orang Batak bergerak melawan Islam. Ya kan? Malah si Gubernur Sumatera dulu sempat si Edi siapa itu yang malah bagi-bagi duit ya. Bagi saweran ke gereja, ke dalam gereja orang Islam itu supaya kamu milih dia dan kamu dipersekusi lagi sama orang-orang Islam ini. Si gubernur yang mukanya jelek yang suka merengut itu mukanya itu tuh. Edi siapa namanya itu. Tapi takut melawan kamu sesama gereja, sesama orang HKBP kalian bunuh-bunuhan, kan compong kalian. Sama orang Islam kamu takut, sesama Evorus kamu bunuh-bunuhan. Kan goblok kalian orang Batak ini, kan sialan ini, kan Batak-Batak sialan kan. Bukannya kamu melawan orang Islam, malah sesama Evorus kalian kelahi sendiri. Kan goblok kalian. Itu HKBP Philadelphia, nggak berani berdiri. Ya kan? Kamu nggak berani melawan Islam kan? Coba dong, udah tetaki nggak ada yang berani. Ya kan? Tapi kalian sesama Evorus, HKBP kalian berantem sendiri. Rebutan mimbar, ya cakalan-cakalan compong kalian kan orang-orang Batak ini kan. Sama orang gereja juga sama kan. Saling laporin ke polisi kemarin ya. Gereja, sesama apologet TikTok juga sama. Jadi apa harus kamu lakukan? Ini pesan saya, saudara. Ini harus kamu lakukan. Lihat, kita ini sudah masuk ke era kuda putih, di mana damainya adalah damai semu. Maka yang benar adalah tidak boleh ada orang Kristen di dalam komunitas Kristen yang miskin. Kalau kamu orang Batak Kristen tidak boleh ada yang miskin. Kalau kamu orang Manguni Kristen tidak boleh ada yang miskin. Kalau kamu orang Papua, jangan sampai ada orang Papua Kristen yang miskin. Dan saya mengundang, saya tantang kalian buat itu. Kalau nggak kalian cuma pecundang, combong, sialan, terkutuk, memang takdir kalian memang jadi terkutuk. Tetapi dalam komunitas kita Hagios, tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. Selama kamu di komunitas, kalau kamu nggak di komunitas, maka kamu bukan komunitas, kamu kere, bukan urusan kita, ya. Tapi kalau kamu ada di komunitas, saudara, ayo support Hagios, ya, yang di Eropa, yang di Indonesia, nggak boleh ada orang miskin di tengah kita, saudara. Dengan inilah kita melawan. Kuda putih itu adalah damai yang semu. Tapi tadi Yesus datang, ya, dengan menggunakan keledai beban.
yang muda, yang belum pernah dipakai buat kerja. Dan memang bukan diperuntukkan. Kalau saudara jangan berpikir keledai itu dungu, saudara. Keledai dungu itu cuma ada di Indonesia, saudara. Keledai, kalau Anda di Belanda, atau keledai yang ada di Israel, itu adalah sebuah keperkasaan, tetapi kamu tidak menggunakan keperkasaan itu. Kamu bisa, kamu hebat, tapi kamu tidak sok. Tapi kamu tunjukkan dengan kelembutanmu, kamu bagi makan, kamu beri makan. Itu yang benar, saudara. Nah, orang Batak ini, bacotnya gede, sesama Eporus bacok-bacokan, ya. Ada namanya si Ros, siapa ini mau saya, ini perempuan satu, Batak mulutnya. Nanti kalau ketemu mewah sama saya nanti, dia mau ngajak orang Batak satu kampung juga, saya nggak takut, saudara. Dikira orang-orang pikir saya takut ya, saudara. Namanya Ros Bakar Tambunan. Dipikir saya takut sama orang Batak apa. Dia nggak tahu komunitas kita itu 50% orang Batak semua. Marga saya Sinaga, saudara ya. Mau Raja Singa, nanti si Pilis. Ya kan, ya Sinaga aja kan, ini sendiri marganya. Tapi itu yang terjadi. Kita sesama orang Kristen, kita harus prinsip. Jangan ada orang miskin di tengah kita. Tapi syaratnya kamu harus ada di dalam komunitas. Supaya kamu dengarkan firman Tuhan, supaya hatimu benar, mentalmu benar. Harus dididik. No? Pak, kalau mau ngasih kamu, kan katanya jangan mendikte. Masalahnya yang kita mau kasih adalah komunitas kita yang harus siap diajar. Kalau enggak ya kamu terima sekedarnya saja. Kalau kamu mau, bahkan saya sedang mengusulkan kepada yayasan, suatu hari kita akan kirim anak-anak kita ke Belanda, ke Israel, ke Jerman. Kalau ke Amerika jangan. Karena universitasnya sudah dikuasai sama kadrun. Untuk perbaikinya, masih 20 tahun lagi baru benar tuh. Sekarang ini Harvard, MIT semua dikuasai sama kadrun, saudara. Untuk kamu bisa perbaikinya butuh 20 tahun lagi. Lebih baik kirim ke Israel, kirim ke Belanda. Kita sedang pikirkan bagaimana menciptakan program beasiswa ini buat bisa kuliahkan anak-anakmu, saudara, ke sini. Jangan sampai ada orang di komunitas kita yang miskin, sekolahnya enggak budaru, enggak karu-karuan, sekolah setinggi-tingginya. Jangan sampai ada di komunitas kita datang ke Belanda dengan ilegal. Ya. Jangan sampai ilegal. Makanya di komunitas kita diusahakan jangan sampai ada yang ilegal. Semuanya legal semua. Marcel pun legal di sini, saudara. Cuma syaratnya kamu harus ada di dalam komunitas kita. Harus mau diajar. Jangan sampai nanti sudah ke sini terus kamu mental di sini malah berkhianat. Kamu harus mau diajar di sini. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dengan keledai beban. Kamu harus punya keledai itu binatang yang ya kalau Anda cerita tentang ya apa namanya Ismail ya seperti seekor keledai. Itu tuh bukan goblok loh, saudara. Tapi keledai kan mengalahkan orang Islam. Bukan. Siapa yang bilang keledai itu orang Islam? Itu teologi yang ngawur itu ya. Teologi yang ngawur. Keledai itu bukan cerita orang Islam. Ismail itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Mereka mengklaim. Sama seperti mereka mengklaim kata Allah. Sama seperti mengklaim bahwa Yesus agamanya Islam. Sama itu. Goblok itu yang percaya. Keledai itu bukan melambangkan orang Islam. Orang Islam itu sama dengan apa, saudara? Orang Islam itu sama dengan onta yang haram. Orang Islam itu sama dengan onta haram, najis. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang najis, saudara. Yang lahir dari kenajisan. Bangsa onta. Orang Islam ini bukan keledai. Keledai itu orang perkasa ya, saudara ya. Yang gigit ya kuat. Apalagi bilang keledai beban yang masih muda yang belum pernah dipakai. Di tengah keperkasaan itu. Makanya kamu harus powerful. Kamu harus kuat, kamu harus powerful. Lalu kamu lawan itu orang-orang Islam dengan lemah lembut. Tapi mereka tahu kamu powerful. Sama seperti saya. Kita sekarang bisa melakukan banyak sekali perkara. Sayang donasinya masih kurang banyak. Kalau donasinya Project Eropa banyak, saudara. Wah, kita ngeri sekali. Kita bisa cepat sekali kita kerja, saudara ya. Kalau Damaris itu bisa kasih makan 5.000. Sekarang masalahnya Damaris kolektornya paling cuma 150 juta sebulan.
Kalau Damaris bisa koleknya 500 juta sebulan, Damaris saja ya. Aduh, saudara, kelar, saudara. Kita itu benar-benar naik di atas keledai beban yang mudah, dan kita lawan Islam itu dengan diakonia, saudara, dengan kasih makan mereka, saudara. Kasih makan. Itu powerful sekali, itulah. Ya. Nah, itu yang saya undang kepada kalian, makanya saya bilang, Dayak Papua Manguni sudah bergerak, tapi dengan kekerasan. Salah, saudara. Orang Batak sepi-sepi saja. Bukan karena dia mencari kelemah lembutan, bukan. Karena sibuk cari rente. Ya, rente itu bunga. Membunga rentenir. Rente itu bunga. Rentenir itu orang yang melakukan membungakan itu loh. Pelakunya, rentenir. Bahasa Belanda itu rente itu ya. Ya kan? Orang Batak kan sibuk cari rente, bahkan duit kolektornya HKBP saja dipakai buat rente ke jemaatnya kan, sama bendaharanya gereja kan. Jangan ngomong enggak, kamu bohong kamu. Kalau ngomong gereja aku enggak, ya mungkin gereja kamu enggak, tapi lebih banyak gereja yang iya. Hati-hati ya. Kalau si Ros bakal Tambunan compong ya saudara ya, mau pamer mau saya kan bawa mobil sport. Iya, kalau dia kawin sama lakinya juga udah tua, ya kan. Saya mau pamer mobil sport, saya bawa mobil sport. Ya mobil siapa? Memang namanya kamu mobilnya. Kamu tahu nggak orang-orang Batak ini di sini kerjanya ngapain, saudara? Kalau mau kerja pun kerja apa? Aduh, susah kalau diomongin, ngomong saya menghina lagi nanti. Ya, saudara ya. Di tengah kita banyak orang-orang Batak yang hebat, saudara ya. Om Bung Toba, Pak Tobing. Dia belum tahu ya, saudara ya. Nah, orang-orang Batak, ayo. Kalian orang-orang Batak Kristen, bertekad. Jangan sampai ada orang Batak Kristen yang kere. Kamu harus pikir, sama seperti orang Yahudi. Itu ajaran Tuhan kita. Jangan sampai ada orang Batak Kristen yang kere, saudara. Makanya dia harus masuk dalam komunitas Batak. Gembleng, dididik kayak orang Yahudi. Gembleng, dididik, saudara. Tidak ada orang Yahudi yang kere. Kalau sampai ada yang kere, ya udah kasih makan saja. Berarti kamu ya udah mungkin kasih makan, udah. Tapi kalau kamu pengen maju, ayo. Dukung terus. Makanya kita, saudara ya, komunitas kita juga sama. Jangan sampai ada komunitas hagios yang kere. Kalau perlu anak yang mau kuliah, kita sekolahkan ke Belanda, saudara. Kita sekolahkan ke Israel. Kita sekolahkan ke Jerman. Setelah itu mereka diomongin, diajak, dididik. Makanya ke Belanda, kenapa ke Belanda? Supaya dekat di depan mata saya, tak didik, saudara. Kirim anak-anakmu sekolah di sini, tak didik di depan mata saya, saudara. Supaya anak-anakmu itu benar. Jangan takut dengan semua hasutan orang-orang. Katanya, wah ini Paul mau ditangkap. Siapa yang berani tangkap saya di sini? Saya warga negara Belanda. Kalian orang-orang Batak yang di Belanda itu malah banyak yang ilegal. Atau jadi istrinya bule. Ya kan? Atau jadi istrinya bule kan? Ya kan? Oh, saya benar-benar gentle, saudara. Wah, warga negara. Saya warga negara Belanda yang kasih makan Belanda. Kasih makan orang-orang homeless. Kita ini gereja, bukan gerejanya kayak GKIN, yang cuma hura-hura atau gereja kayak arisan rentenir, kan Batak semua itu GKIN itu kan. Gereja buat arisan rentenir, coba nanti dengan percaya saya. Aduh, sini arisan tok akhirnya. Kita ini gereja yang memberi makan. Ya, kita ini gereja yang memberi makan. Gereja yang memberitakan Injil. Jemaat kita bukan dari gereja lain nyuri. Gereja kita benar-benar penginjilan dari jalan, saudara. Ya, benar-benar kita ambil orang-orang kriminal, orang-orang yang bermasalah dari jalan yang tidak kenal Tuhan. Yang kita injili satu demi satu. Yang saya peluk setiap kali ketemu. Bau minta ampun, saudara. Saya peluk, mereka nggak mandi 3 bulan, 4 bulan. Saya ngomong setahun. Tapi itu yang harus kita lakukan. Para pejem, bukan para pejem, para belum. Bukan dengan melakukan perlawanan. Karena kuda putih yang dibawa oleh Benyamin Netanyahu, oleh Israel ini, nanti akan menyebabkan perang besar kuda merah. Sekarang kita ada di kuda putih. Apa yang kita lakukan? Kumpulkan semua. Sekuat tenaga, saudara. Kumpulkan sekuat tenaga. Supaya kita kumpulkan apa? Diakonia. Bukan buat saya. Saya hidup dari mengajar. Saya tidak pernah orang ngasih saya tanya, kamu udah cukup belum? Orang ngasih saya sombong, saudara. Kamu udah cukup belum? Kamu udah bener nggak? Kamu yakin nggak? Kamu beres nggak hidupnya? Bener nggak?
Kalau kamu udah beres, baru kamu boleh kirim ke saya. Itu saja saya tanya, saudara, kalau kamu kirim ke saya. Apalagi saya mau hidup dari donasi. Aduh, saudara. Donasi untuk Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi, itu adalah untuk mensejahterakan umat. Ya, bukan buat saya. Ya, saudara ya. Itu yang harus kamu lakukan, saudara. Para pejem, bukan para pajem, para pelum. Bukan perang dengan melawan. Ya, Papua, kita bangga, saudara. Dan Papua sudah mulai melawan, Mangulu sudah mulai melawan, Dayak sudah mulai lawan. Ya, Bataknya memang sepi-sepi aja di Putrente. Tapi seharusnya kalau orang Dayak, orang Papua, orang Manguni, orang Batak, semua orang yang Kristen ini bertekad, di suku kami yang beragama Kristen tidak boleh ada yang miskin. Kamu akan ambil alih Indonesia. Kamu akan menang di dalam pertempuran melawan orang-orang Islam ini. Melawan tadi antikristus. Karena nanti begitu masuk kuda merah itu perang besar, saudara. Kamu punya nggak sistem sosial untuk saling tolong-menolong? Ada. Hagios sedang mempersiapkannya. Mau perang kayak apapun, kita selalu ada dana. Siapapun di komunitas kita selalu ketolong, saudara. Ada orang dibaptisi kita, tapi minta-minta terus, saya suruh masuk, nggak masuk-masuk. Kan aneh, saudara. Ya nggak perlu dibantu. Ngapain? Kejebak, enggak. Jangan membantu karena kasihan. Bantulah orang dengan tanggung jawab. Siapa yang ada di dalam komunitas kita, itulah yang kita bantu. Sekalipun orang itu dibaptisnya di kita, tapi dia tidak masuk dalam komunitas kita, nggak usah dibantu. Kita cuma tanya, kamu masuk nggak? Nggak masuk, ya udah nggak usah. Nggak usah kita bantu. Nggak kejem, saudara. Ya, kita sudah punya bantuan yang lain, Damaris. Untuk semua orang kita kasih makan, sehari sekali, kasih makan. Tapi untuk merawat Anda, ada di dalam Hagios Embun Pagi. Ikut syaratnya, ikut Embun Pagi jam 4 pagi, saudara. Kita sudah memikirkan sampai bagaimana mensekolahkan anakmu sampai ke Belanda, sampai ke Israel. Supaya anakmu berkualitas. Ya, itu sudah kita pikirkan sampai ada nggak pendetamu mikirin begitu buat jemaatnya? Aduh, cuman Koden ya, cuman Pastor Daniel Alexander sama saya yang mikirin begitu, saudara. Nah, ini Bu Marta sudah mulai tergerak nih sama Bu Erni. Sudah mulai memikirkan itu tanggung jawab gereja loh, saudara. Mensekolahkan jemaatmu itu ya. Makanya jemaat harus diajarin. Itulah bagaimana kamu mempersiapkan dari kuda putih ke kuda merah. Karena akan terjadi perang besar. Habis kuda merah, nanti kuda hitam. Itu akan resesi ekonomi di mana kamu hanya bisa barter. Dan kamu harus pakai syariah Islam. Lalu kamu mau saling bantunya bagaimana? Apalagi Indonesia sudah dikuasai Islam. Wah, pusing kamu, saudara. Ya kan? Maka remote kayak orang-orang kaya saya. Sekarang ini, siapa yang bisa mengumpulkan donasi seperti saya? Karena saya ada di Belanda, kalian ada di Indonesia. Saya teriak, saya tidak ada yang tangkap. Kalau saya berhenti ditangkap, donasinya berhenti, saudara. Terbukti kan, Galarua kan mandek kan? Donasinya berhenti kan? Ya, saudara, itulah bagaimana mempersiapkan para pejem, bagaimana mempersiapkan kuda putih ke kuda merah. Karena ini adalah perdamaian semu, bisa setahun, bisa 5 tahun, maksimum tidak akan lebih dari 10 tahun. Pasti akan ruwet besar, saudara. Sekarang tugasmu adalah mempersiapkan sistem diakonia kita yang benar. Sistem tolong-menolong kita yang benar. Ya, siapa yang mau bergabung dengan kita? Nanti kita akan mentabiskan beberapa orang co-pastor di Indonesia. Karena saya kan tidak bisa ke Indonesia. Ya, kita akan tabiskan. Ya, nanti kita akan umumkan bulan Januari depan ya, tahun 2026. Nah, kita akan umumkan orang-orangnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nanti kita sambung di Embun Pagi ya, saudara, untuk detailnya. Karena Anda semua ada di padang gurun, supaya segera masuk ke tanah perjanjian, sehingga berbuah dan kita bisa saling, ini loh saudara. Nah ini nih, ya saya bacakan Anda nih ya. Di dalam Ulangan 15, ya, tahun penghapusan hutang, ya. Nah, ini kan ayat khusus buat orang Batak ini saudara. Sesama orang Batak, kamu tuh harus menghapus hutang saudara ya. Tahun ke-7, ya. Pada ayat tahun ke-7, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu, setiap orang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya. Bukan cuma rentenya,
utangnya dihapus, bukan rentennya loh saudara. Kepada sesamanya. Siapa sesama? Ya sesama kalian lah. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Yehova. Dari seorang asing, boleh kau tagih, orang Islam. Ya, tapi piutangmu kepada saudaramu, sesama orang Batak, harus dihapus. Ya, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sesungguhnya Yehova akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yehova Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ya, ini cocok buat orang Batak tuh ayatnya tuh. Kisah Rasul, ya. Lihat ya. Kisah Rasul 4 ini ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara kita, karena semua orang yang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaan ini, dan hasil penjualannya mereka bawa dan mereka persembahkan ke yayasan, supaya dibagi-bagikan sesuai dengan keperluannya. Inilah ketika para rasul, ini cerita kita para rasul. Jadi gini saudara, Yesus itu melayani Kaisar Tiberius. Lalu di awal pelayanan para rasul itu Caligula, saudara, kejamnya minta ampun. Ya, Caligula itu berkuasa selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi kemudian Caligula kejam sekali, dan lalu ada masa damai di masa itu. Zamannya si pamannya Caligula, saya lupa lagi namanya orang ini. Siapa namanya di kelas evangelis, saya lupa namanya. Ya, di zamannya Kaisar ini, siapa? Puros, ingat nggak kemarin kita baru bahas itu ya, setelah Caligula. Kita catat aja ya. Claudius ya, namanya Claudius. Selama kurang lebih 11 sampai 13 tahun. Disitulah para rasul hidup ya, nggak dikejar-kejar saudara. Waktu itu nggak dikejar, dan mereka melakukan ini saudara ya. Mereka melakukan diakon, dikumpulin saudara mereka. Karena akan masuk zamannya Nero. Setelah itu kejam sekali orang Roma ya kepada orang Kristen. Setelah zaman Nero dan seterusnya. Tetapi di zamannya Claudius, mereka bergegas. Di zaman damai itu, mereka bergegas saudara, mempersiapkan sistem diakonia mereka. Di zaman ini kita harus siapkan sistem diakonia kita, saudara. Ya, supaya semua orang yang lagi di padang gurun mendapat pertolongan, walaupun dengan air dan roti serba sedikit, sampai semua orang ada di tanah perjanjian. Semua orang akan menuai dan menabur dan menuai dengan hebat. Maka di zamannya resesi ekonomi gede-gedean kuda hitam itu, kita semua sudah punya apa yang kita butuhkan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tunggu instruksi dari Roh Kudus. Kita tidak tahu sekarang ini harus ngapain. Yang penting sistemnya kita sekarang sudah punya. Dan sistem keuangan itu harus bertanggung jawab. Jangan seperti kisah Ananias dan Safira ini, saudara. Saudara tahu ya mengapa dulu Galarua nggak mau kasih laporan keuangan, saya marah, saudara. Ya, kenapa Saifuddin dia tidak mau kasih laporan keuangan, saya marah, saudara. Ya, saudara tahu ketika Ananias dan Safira menjual sebidang tanah, lalu dengan setahu istrinya menahan sebagian, lalu sebagian dibawa di tangan kaki Rasul, tapi dia ngomongnya apa? Seluruhnya harga tanah itu sudah pasti, saudara. Dia misalnya dia jual harga tanah, misalnya nih 1 miliar, misalnya nih. Lalu dia kasih 500.000, lalu ngomong sama Petrus, ini sudah semuanya. Lalu dia ngomong sama orang-orang, ini semuanya sudah saya kasih. Terus Petrus diaudit, saudara, sama jemaat. Mumet nggak Petrus, saudara? Mumet, saudara. Lalu bisa kehilangan kepercayaan. Lalu bisa nggak diakonia itu terkumpul lagi? Ya, Anda bayangkan ya, semua orang ya, Yusuf Barnabas, anak penghiburan, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Edan nggak, saudara? Mereka ya lihat apa? Yang punya rumah, punya tanah dijual,
Lalu penjualan itu dikasihkan ke yayasan. Lalu ada orang kasih ke yayasan. Lalu tiba-tiba ada seorang ngaku-ngaku Galaru atau Saifuddin. Ini sudah semuanya, padahal belum, saudara. Mampus nggak saya, saudara? Gara-gara saya nggak buka tuh. Itulah dasar Ananias dan Safira. Makanya mati, saudara. Dia mau mencelakakan komunitas ini, saudara. Makanya komunitas ini harus terbuka, harus transparan. Loh, Hagios pun kita transparan, loh, saudara. Ya, rekening kita itu transparan semua, loh. Kita boleh buka, siapa saja bisa lihat, loh, saudara. Ya, selalu saya kirim ke Jakarta rekening kita, ya. Ayo persiapkan masa kuda putih ini. Anda harus bersiap supaya semua masuk ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu kamu menabur, menuai, dan bagikan, saudara, supaya tidak ada orang miskin dan kita cepat sekolahin, segera ya, supaya kita punya segala yang kita butuhkan. Karena ada masanya nanti masuk kuda hitam, aduh, hati-hati, saudara, uang udah nggak berlaku lagi. Udah nggak berlaku uang. Hati-hati, saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati.